sebelum kita melakukan pemberian, maka kan harus direncanakan dulu ya anggarannya, harus disiapkan dulu anggarannya. Kemudian kalau sudah siap artinya duitnya sudah ada gitu. Atau untuk lain. Nah, untuk itu ini kemarin terlewat gitu ya. Maka apa yang harus dilakukan atau apa itu penganggaran ya. Jadi dibuat menurut pola baku kebijakan untuk mekanisme penyusunan anggaran. Kemudian itu ada harga satuannya. Kalau teman-teman di perencanaan kan di dokumen misalnya pemasoknya gitu ya, maka itu yang kita mengajuk situ gitu untuk anggarannya. Dan alokasi anggaran disiapkan untuk setiap jenis atau kelompok bahan logistiknya. Jadi yang obat ya obat gitu ya, alkes alkes, BMHP dipisahkan gitu ya, di apa klasifikasikan. Kemudian penetapan sumber anggaran yang akan dipakai untuk pengadaan setiap jenis kelompok, pengadaan setiap jenis atau kelompok bahan logistik. Jadi kalau apa namanya sudah ada gitu ya anggarannya maka ditetapkan gitu ya. Ini memang terkesan formal ya, formal tapi ini memang yang bisa dilakukan terutama di instansi pemerintah ya. Dan jangan lupa untuk anggaran ini antisipasi terjadinya eh, perubahan harga ya, terutama harga yang naik ya, karena memang obat ini harganya kan selalu naik ya. Kadang turun gitu, tapi sering naiknya gitu. Sudah naik itu susah turunnya ya. Oke. Alokasi anggaran ini berdasarkan alokasinya ya. Setelah ada anggaran ditetapkan, maka kita alokasikan berdasarkan tipe atau kelompok logistiknya ya. Nah, itu kita bisa ukur berapa banyak ya, berapa besar ya. Kemudian sumber anggarannya tadi ya dari mana? Ada dari modal sendiri, dari investor, dari duit operasional gitu ya, atau dapat dana hibah gitu ya, atau penjualan aset gitu ya, dan lain-lain ya, sumber anggarannya. Dan jangan lupa untuk kebutuhan darurat atau dalam hal ini kebutuhan darurat kan sama apa bisa dipisahkan atau mengambil dari apa itu stok ya, oke, dari stok gitu ya, atau SS safety stock ya. Setelah itu kita menentukan metode pengadaannya gitu ya. Karena kalau misalnya dia kredit ya ini berubah ya, anggaran juga mungkin bisa berubah, berpengaruh ya. Walaupun misalnya kredit itu kan nanti jatuhnya lebih mahal ya. Tetapi apa namanya per bulannya breakdown per bulannya biaya per bulannya itu dia lebih lebih kecil gitu ya. Karena dia dicicil. Tapi secara akumulasi secara total dia lebih besar. Sedangkan kalau cash gitu ya mungkin itu eh, seolah-olah besar gitu ya walaupun karena dilakukan pembayarannya satu kali gitu ya. Satu kali pada saat tertentu ya, pada periode tertentu. Sedangkan kalau kredit kan dibagi dalam beberapa periode yang lebih kecil dibanding yang cash pada satu periode tertentu, tetapi secara akumulasi dia lebih besar. Nah, maka ini harus ditentukan juga gitu ya. Atau hibah gitu ya. Hibah itu mungkin gratis, tidak ada biaya ya. Kita tinggal mengangkut atau mengambil atau menerima gitu ya. Tinggal dihitung saja biaya transportasinya mungkin ya, transportasi untuk pengambilan obat, alkes dan BMHP-nya. Terutama apalagi misalnya nanti obat, alkes, BMHP-nya itu yang termolabil gitu ya, bahan apa yang membutuhkan penyimpanan khusus ya, alat penyimpanan khusus sehingga misalnya rumah sakit atau organisasi industri tidak punya alat pengangkutnya, maka kita kan harus sewa. Nah, itu harus dipikirkan gitu ya. Yang tadi termasuk dalam alokasi biaya transportasi dan ya. Oke, ini adalah apa namanya siklusnya ya. Ini checklist ya, checklist eh, pengadaan yang proses pengelolaan supply yang kita lakukan di institusi kita ya. Ini tinggal di checklist ya, panen, distribusi ya, pemusnahan dan pengendalian ya. Ini siklus yang atas ya, yang bawahnya
sorry, yang horizontal, yang vertikal ini bagaimana kondisi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Jadi kalau sudah dilakukan ya tinggal di checklist gitu ya. Nah, ini strategi pendanaan ya untuk yang rumah sakit pemerintah. Sorry, ke poin pertama dulu ya. Jadi kita menghitung perencanaan atau pendapatan ya, bagaimana pendapatan organisasi atau bisnis yang kita kelola gitu ya. Kan kita nanti dari farmasi mengajukan gitu ya anggaran pembelian obat, alkes dan BMHP gitu. Sekian, maka itu dirapatkan di direksi ya. Kemudian bagian keuangan akan merencanakan pengumpulan dananya gitu ya. Nah, itu dengan mengkalkulasi apa penerimaan ya total pendapatan ya lalu dilanjutkan dengan menghitung rencana pengeluaran ya. Nah, setelah rencana pengeluarannya sudah fix, biaya-biaya sudah yang akan dikeluarkan sudah fix, maka mencari sumber-sumber pendapatan ya. Sumber-sumber pendapatan. Tadi yang disampaikan mungkin ada yang pakai dana sendiri ya dari investor dari modal ya kita ngambil gitu ya. Ada dana operasional kita ambil. Kemudian ada dana dari sumber-sumber lainnya dari investor gitu ya. Nah, untuk itu ada beberapa cara dalam meningkatkan pendapatan. Yang pertama, meningkatkan subsidi pemerintah, bantuan luar negeri, dan hibah. Kemudian, meningkatkan pendapatan fungsional dan non-fungsional. Ada yang tahu apa yang dimaksud pendapatan fungsional dan non-fungsional? Nur Zarifah, ini pada mati ya videonya yang lain ya, tidak dinyalakan. Nyalakan ya. Coba nyalakan yang lain. Anissa Maharani, Angel, Alifa, Anindya, Diaul Haq, Iskia, Yola, ya, Rita, sorry, Rifa, Nur Aisyah. Sebagai informasi nanti presensi akan dibuka ya setelah kita selesai kuliah ini ya dari ini hanya dikasih spare waktu atau jeda waktu itu mungkin sampai 2 menit saja ya. Setelah itu teman-teman silahkan segera melakukan presensi ya, mengklik ya kehadiran ya. Bagi yang terlewat tidak ada alasan ya, kecuali memang tidak hadir karena sakit atau alasan penting lainnya ya. Kalau ada alasan terlewat saya tidak menerima itu ya nanti ya. Oke ya, kita sepakat itu ya. Silakan tadi Nur Zafirah apa yang dimaksud pendapatan fungsional dan non fungsional dari sebuah rumah sakit dalam hal eh, diskusi kita tentang manajemen supply di pelayanan farmasi salah satunya rumah sakit. Oke, ini suara saya terdengar, Pak. Hmm? Suaranya terdengar. Sedikit lagi kencangin. Oke, yang saya tahu pendapatan fungsional di rumah sakit itu biasanya hasil dari pelayanan dari rumah sakit itu misalnya dari tindakan medis atau yang biasanya di rumah sakit dari depo obat, pembelian obat, terus misalnya rawat inap dari jadi pendapatan fungsional itu dari layanan rumah sakit gitu. Terus kalau misalnya pendapatan non fungsional itu kalau minggu kemarin tuh Bapak sempat bilang kan misalnya dari parkir rumah sakit itu juga termasuk Oh, pendapatan tapi sebentar. pendapatan non Kelas fungsional. ini kamu kelas yang satu lagi ya? Kelas satu lagi mah udah ya? Udah disampaikan ya Iya, slide ini Pak. ya? Oh iya, iya, sorry, Iya sorry. benar, Pak. Terima kasih berarti sudah memperhatikannya. Coba kelasnya, ini siapa koordinatornya, Zarifa? Martina atau Susan? Kalau kelas A, Sausan kelas D. Ya, coba yang belum kelas yang jam 10 ya. Kelas yang jam 10. Coba ini sudah coba apa yang maksud dengan non fungsionalnya kalau begitu ya. Tadi digambarkan ya. Fungsionalnya sudah ya.
Eh, siapa kelas yang jam 1 itu? Zakia kali ya? Sorry ya. Ya benar ya Zakia ya. Zakia kelas jam 10. Saya kelas jam 1, Pak. Oh salah. Ya silakan yang kelas jam 10. Saya kayaknya bukan kayaknya. Ya saya kelewat memang tidak menjelaskan yang tentang penganggaran ya. Berarti Zakia bukan kelas jam 10 siapa? Yola. Yola kelas Yola jam jam berapa satu Yola? Pak. Adelia Putri. Jadi saya salah terus. Susan angkat Jam jam berapa satu Pak. Susan? Ya udah kalau gitu Martina deh. Mana Martina? Kalau buat pendapatan non fungsional itu yang ini bukan Pak, yang pendapatan yang tidak asal dari kegiatan pasokan apa rantai pasok utama. Kurang tepat. Sudah diberikan contohnya itu sama siapa tadi Zarifa. Tadi apa? Yang berasal dari pelayanan apa tadi? Pelayanan utama di rumah sakit ya. Nah, rumah sakit itu bisnisnya bisnis apa? Bisnis klinis kan. Berarti yang berhubungan dengan pelayanan klinis dan medis. Itu pelayanan pendapatan fungsional. Itu fungsional ya. Nah, sekarang yang non fungsionalnya berarti apa, Martina? Apa yang non fungsionalnya? Siapa yang bisa jawab? Tadi udah disebutkan kok sama sama Zafira tadi, Zarifa tadi. Contohnya apa? Hmm? Dari pendapatan aktivitas non medis yang berhubungan langsung dengan pelayanan Ya, kesehatan. Kayak misalnya benar. tadi dari pendapatan area parkir Ya, atau medis atau non klinis ya. Oke. Nah, itu dihitung tuh ya. Kemudian dilihat proyeksi pendapatannya gimana ya. Next, cara meningkatkan penerimaan dan pendapatan adalah meningkatkan jumlah pengunjung ya dengan meningkatkan mutu jasa produk atau pelayanan ya. Kalau sakit kan berarti pelayanan ya. Nah, gimana caranya nih meningkatkan jumlah pengunjung ya dengan cara meningkatkan mutunya ya. Oke. Yang ketiga, yang keempat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Ya, dengan menekan biaya maka ini akan meningkatkan bisa apa namanya? Bukan menambah ya, tetapi oh iya betul, menambah pendapatan gitu ya. Menambah pendapatan. Jadi tadinya misalnya dapat pendapatannya sekian ya, kemudian biayanya berkurang dari yang sebelumnya, dari periode sebelumnya, maka kan pendapatannya menjadi bertambah karena biaya itu dikurangi dari pendapatannya, gitu ya. Jadi itu penting efisiensi dan menyesuaikan tarif ya atau sesuai dengan strategi yang bersaing ya. Jadi tarifnya bisa dinaikkan gitu ya untuk menambah pendapatan penerimaan ya. Oke, tapi ini hati-hati ya, karena ini tadi harus sesuai dengan strategi bersaing. Yang sampai tarif yang naik malah menurunkan ya apa namanya jumlah pengunjung ya, karena merasa apa ada kenaikan yang
misalnya relatif lebih mahal dibanding dengan kompetitor. Nah, makanya ada tambahan di situ penjelasan menyesuaikan tarif sesuai strategi bersaing ya. Jadi hati-hati kadang biasanya memang harga tarif yang naik itu biasanya memicu gitu ya, memicu reaksi yang negatif dari customer ya. Sedikit sedikit saja gitu ya yang apa namanya tarif naik justru customer itu apresiasi itu sangat sedikit kasusnya ya. Ada gitu ya, tapi sangat sedikit. Nah, seringnya justru reaksinya negatif ya. Oke ya, kemarin kita ini pengadaan ya, kelas sampai sini ya, kelas jam 10 dan jam 1 ya. Kita ke penyimpanan ya. Nah, di sini barang-barang obat, alkes, BMHP sudah dibeli ya, sudah ada dibeli. Nah, sekarang tinggal kita terima barang ya, terima setelah diterima itu disimpan. Sebelum ke situ, nah ini ya, apa namanya ini gambaran ya, ini kemarin sudah dijelaskan juga gambaran siklus tentang penerimaan ya dan penyimpanan ya obat, alkes dan BMHP dan ini nih, ada penjelasan tentang dokumen-dokumen yang harus ada, kemudian siapa human resource atau pegawai yang melakukan uh, penerimaan ini gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat sini dicek dokumen ya, sesuai nggak dengan order spesifikasi gitu ya. Kemudian sesuai nggak dengan purchase order. Kemudian dilihat invoice-nya gitu ya. Dilihat invoice-nya biasanya sih tiga dokumen itu tuh gitu ya yang ada di lapangan ya. Oke. Nah, kalau idealnya itu ada tempat penyimpanan untuk karantina gitu ya. Jadi sampel di situ tidak tidak semuanya di apa namanya di tidak semuanya langsung digunakan ya dari penyimpanan. Ada inspeksi ya, kemudian ada pelaporan, setelah itu baru boleh dirilis ya. Di apa namanya disimpan dan disalurkan ke unit-unit atau departemen yang membutuhkan. Nah, ya, di sini ada istilah-istilah yang mungkin sudah dipelajari atau dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Ada stok minimal, stok maksimal ya, ada buffer stock atau safety stock atau persediaan pengaman, ada lead time, ada FIFO, LIFO dan FEVO, ada bendaharawan barang atau treasure ya, dan juga penanggung jawab gudang gitu ya, supervisor gudang gitu ya, atau manajer atau kepala gudang gitu ya. Ini adalah istilah-istilah yang lazim dalam eh, apa namanya penyimpanan ya. Nah, untuk fungsi ya, fungsi dari penyimpanan ini adalah mengantisipasi mengantisipasi fluktuasi kebutuhan, mengantisipasi fluktuasi harga ya. Jadi kita beli nih gitu ya. Kita kan sering dengar isu nih ya. Kadang ada isu, oh ini harganya nih mau naik nih tahun depan atau bulan depan. Nah, makanya kan kita langsung bikin stok yang berapa kali lipat gitu ya misalnya. Nah, ini salah satu tujuan ya di penyimpanan itu mengantisipasi fluktuasi harga ya. Dan juga nyambung berarti yang pertama ya, mengantisipasi fluktuasi kebutuhan. Penyimpanan juga berfungsi dalam menghindari out of stock gitu ya. Jadi kita simpan dengan baik barang-barangnya, persediaan kita. Dan yang paling penting poin keempat, menjaga kualitas persediaan dan juga yang terakhir menjamin kelancaran pendistribusian. Nah, untuk itu ada beberapa sistem atau metode penyimpanan. Di sini ada 6 metode yang dituliskan. Mungkin sebagai informasi ya teman-teman bisa kan sudah ini ya sudah punya handoutnya ya. Nah silakan mendownload yang ini nih. Ini nih.
Nomor 9, daftar pustaka nomor 9, Analyzing Controlling Pharmaceutical Expenditure, ya. Silakan di-download ya. Nah, kemudian nanti teman-teman cari definisi dari berapa metode atau cara penyimpanan barang di gudang ya. Yang pertama ada spot location system ya. Sesuai namanya berarti ya ada spot berdasarkan titik penyimpanan gitu ya. Titiknya mau apa gitu ya. Nanti ada di oh nggak ada. Maaf nggak ada contohnya di sini ya. Kembali lagi, jadi berdasarkan lokasi simpanan gitu ya. Ada yang kedua berdasarkan sequence location, lokasi urutan gitu ya. Berdasarkan sesuai dengan urutan. Jadi urutan biasanya pakai alfabet gitu ya. Kemudian ada size location system. Ini berdasarkan besar atau ukuran dari persediaan gitu ya. Yang besar mungkin di bawah, yang kecil di atasnya, yang lebih kecil di atasnya lagi, yang paling kecil mungkin disimpan di paling atas ya. Kemudian ada raw material store ya, ini untuk bahan baku ya, raw material sesuai namanya. Kemudian ada popularity location system. Nah, ini teman-teman bisa apa namanya menggabungkan dengan metode FIFO ya, first in first out dan fast moving obat gitu ya. Jadi obat fast moving atau Alkes by MHP yang fast moving itu disimpan berdasarkan popularity location system gitu ya. Serta ada ruangan khusus special chamber gitu ya. Ini untuk obat-obat yang termolabil ya, contohnya ya. Dan juga apa ruangan khusus kira-kira untuk penyimpanan apa? Saya, Mas Zaya hadir. Mas Zaya hadir. Obat atau Alkes BMHP yang disimpan dalam ruangan khusus yang seperti apa? Mas Zaya, Sebentar Pak, ini narkotika, oke, terus, terus psikotropika ya Pak. oke. Kalau yang tadi yang termolabil apa tuh? Hmm? Vaksin juga ya Pak. Vaksin ya. Ya, yang Oke, ruangan dingin. ya, terima kasih. Oke ya, nah untuk apa namanya melengkapi definisi ya atau penjelasan tentang metode penyimpanan ini silakan teman-teman baca ya dari WHO tadi yang saya tunjukkan pustaka nomor 9. Sudah ada yang berhasil mendownloadnya belum? Ada sekitar 1.000 halaman itu PDF-nya, tapi nggak bisa di copy kalau nggak salah. Jadi dia di-protect dia. Ada yang bisa? Sudah ada yang berhasil download? Kalau sudah ada yang berhasil, tolong kasih ini jempol. Sudah ada yang bisa belum? Ini ada yang peserta namanya cuma titik aja. Siapa yang titik? Ada titik, ada sekarang tinggal satu nih titiknya nih. Siapa itu titik? Terus dia keluar sekarang. Oke, kita lanjutkan ya. Pencatatan dan pelaporan ya untuk penyimpanan ini penting ya. Nah, ditambah lagi sekarang dengan sistem IT ya, IT atau teknologi informasi yang
canggih ya ataupun yang simpel juga cukup gitu ya dengan apa namanya Excel misalnya yang lebih sederhana itu eh, membutuhkan beberapa eh, eh, pencatatan atau dokumen pelaporan ya seperti buku besar atau buku induk, kemudian kartu stok, kartu gantung ya, styling dan laporan bulanan, triwulan atau tahunan ya. Kayak sekarang apa namanya kartu stok itu mungkin bisa pakai apa ya dengan sistem kita lagi ada apa itu kartu fisiknya itu fisik ya gitu ya. Kalau makanya atau kalau teman-teman memang mau mencatatkan di IT ya di dalam apa itu namanya database di dalam database penyimpanan ya silahkan yang penting nanti ketika diakses dia bisa ketika dibutuhkan dia bisa diakses ya data ya apalagi dan juga untuk laporan-laporan ya seperti laporan bulanan, triwulan dan tahunan yaitu apa namanya bisa dibuat dalam Word gitu ya. Nah, sekarang ada isu sentralisasi versus desentralisasi gudang ya. Sentralisasi dan desentralisasi. Apa itu yang dimaksud sentralisasi dan desentralisasi kira-kira? Nazwa, Ya Pak, itu yang penyimpanan, kalau sentralisasi yang penyimpanan di pusat gitu mungkin Pak. ya gimana maksudnya di pusat tuh? Yang Di pusat terpusat gitu ya mungkin ya saya ya di tambahkan satu ya. tempat dan terpusat. Ya, nah misalnya gimana atau dari pengalaman kamu gitu ya ke rumah sakit misalnya gimana gitu kira-kira tuh. Kalau rumah sakit mungkin yang instalasi farmasi rumah sakit gitu bukan Pak. Mm-mm. Terus kalau desentralisasi, Kalau desentralisasi itu yang kayak ada depo rumah sakit gitu bukan? ya betul ya. Sentralisasi dan desentralisasi ya ini metode ya dalam distribusi ya terutama ya penyimpanan dan distribusi ya ini karena berhubungan dua apa tahapannya atau dua bagian dari siklus manajemen supply di pelayanan farmasi ya. Jadi sentralisasi itu sesuai namanya terpusat gitu ya. Penyimpanan dan penyalurannya dia terpusat gitu ya. Kemudian berarti dia semua departemen itu langsung meminta ke pusat ya dalam hal ini mungkin tadi apa disebutkan instalasi farmasi misalnya rumah sakit ya itu ya instalasi. Nah kalau yang apa tadi unitnya farmasi itu depo ya betul gitu ya depo farmasi. Nah itu bisa juga berperan ya sebagai apa alat desentralisasi ya dalam penyimpanan dan penyaluran gitu ya obat Alkes dan BMHP ya. Nah itu ini ada beberapa contoh ya seperti di gambar di slide kalian ya ada gudang farmasi, gudang perlengkapan umum, gudang gizi, gudang linen, gudang pemilihan sarana rumah sakit. Ini adalah contoh-contoh gudang dan berdasarkan jenis logistiknya gitu ya. Jadi kalau Alkes, obat, Alkes dan BMHP itu semuanya ada di gudang farmasi disimpan. Sedangkan untuk perlengkapan umum ya kayak misalnya apa perlengkapan umum ya banyak ya ada sapu gitu ya ada apa misalnya kalau alat tulis di mana itu di gudang mana ya kemudian bahan ini bahan sayuran untuk dimasak gitu ya buah-buahan daging-dagingan beras nah itu ada di gudang apa ya tentunya di gudang gizi kemudian kain apa itu spray itu untuk rawat inap gitu ya
Itu ada di gudang linen laundry, baju seragam untuk staff gitu ya, itu juga ada di linen gitu ya. Dan juga gudang pemeliharaan sarana ya seperti alat-alat canggih gitu ya, alat-alat apa yang berada di rawat inap maupun di rawat jalan gitu ya, itu ada di gudang pemeliharaan sarana rumah sakit. Nah, ini kita metodenya bisa sentralisasi atau desentralisasi, itu tergantung dari luas besarnya bangunan gitu ya, luas besarnya bangunan area rumah sakit tersebut. Kemudian yang kedua juga bentuk ya, bentuk vertikal dan horizontal juga berpengaruh gitu ya. Ada rumah sakit yang misalnya 30-20 lantai gitu ya, maka apakah efektif kalau diterapkan ya metode sentralisasi, atau lebih efektif kalau dengan desentralisasi gitu ya. Nah, ini yang jadi bahan diskusi nanti ya. Itu akan ditambahkan nanti di apa namanya aktivitas kalian ya untuk memenuhi komponen nilai ya. Oke, ini adalah spesifikasi dari penyimpanan ya atau gudang gitu ya. Di mana ada apa ini namanya standar ya menurut WHO. Jadi yang seperti dijelasnya bahwa kemasan tersier itu tidak boleh menyentuh langsung ke lantai ya, bersentuhan langsung. Jadi harus ada perantaranya. Di sini kita gunakan palet ya. If using palet katanya yang stock karton on palet gitu ya. Jadi si kartonnya itu harus yang berada di palet. Nah, itu sekitar 10 cm ya, atau 4 inci dari lantai. Kemudian 30 cm dari dinding ya, dan di stok yang lainnya. Nah, itu lihat 30 cm ya yang ini. Yang ini ya, 30 cm antar dinding ke dinding, dan ini antar stok ya. Kemudian tingginya 2,5 meter ya. Tingginya 2,5 meter dari lantai ke atap gitu ya. Jadi ke plafon ini sekitar 2,5 meter. Ini, sorry, bukan ke plafon ya, tapi tinggi dari barang itu ya. Tinggi dari barang. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau buat leveling ya, gudangnya ada leveling gitu ya. Ini kan udah 2,5 meter nih. Kita mau tinggiin nih atapnya sampai 10 meter ya. Maka kalian masih bisa menyimpan nggak ke atas? Silakan, siapa yang mau menjawab, atau saya panggil lagi aja nih. Khairunisa Ramadhani, misalnya tinggi gudangnya 10 meter gitu ya, dan permintaannya atau stoknya itu banyak gitu ya. Apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan gudang dan penyimpanan? Khairunisa, Iya, Pak. ya apa jawabannya? Khairunisa Ramadhani. Iya, Pak. Halo? Eh, kayaknya bisa, Pak. Ya gimana caranya bisa itu? Hmm? Di mana? Di mana yang lainnya? Yang lainnya gimana?
Oke, kita buat leveling lagi ya. Ya, siapa tadi mau jawab? mau mau coba jawab. Tadi Hmm. kan kalau misalnya permintaannya banyak, di sini tuh ada peraturan untuk nggak boleh melebihi 2,5 meter. Jadi mungkin kalau Hmm. misalnya semakin banyak permintaan bisa diluasin secara vertikal gitu loh Pak. Jadi nggak naik ke atas karena di sini peraturannya maksimumnya di Ya, 2,5 meter. ya. Terus bisa juga diatur dari kayak pengirimannya gitu. Biar dia nggak terlalu menumpuk di Nah, depan. ini kan general rule ya, tapi sesungguhnya pada praktiknya di industri sendiri mereka membuat leveling ya. Jadi itu boleh ya. Jadi mereka setelah 2,5 meter ini ya, mereka buat lagi apa namanya? Kayak rangka gitu ya, kayak rangka. Kalian pernah ke IKEA kan? Nah, di IKEA itu seperti gitu. Jadi ada leveling juga gitu kan. Tadi yang saya bilang, barang yang paling berat itu simpen di bawah ya, paling ke atasnya itu yang lebih ringan, lebih kecil, yang paling kecil gitu ya. Itu kan dalam satuan yang disimpan kan dalam satuan besar ya atau satuan kemasan tersiernya. Jadi sebetulnya boleh ya, pada praktiknya boleh. Jadi kalian buat leveling. Oke, itu terjadi ya di industri juga penyimpanannya seperti itu. Mungkin lebih jelas nanti pada saat PKPA atau kalian ada apa itu namanya sekarang udah nggak ada ini ya apa kulap dah kuliah lapangan udah nggak. Itu mungkin bisa melihat ya kondisi faktual ya di gudang. Oke, ya, adalah mekanisme kontrol terpadu yang menunjang dan mengembangkan interaksi antara apoteker, dokter, perawat, dan penderita. Sistem distribusi di rumah sakit ini ada beberapa ya, yaitu Individual Prescription Order System ya, IPOS ya. Kemudian ada Total Floor Stock System, ada Unit Dose System dan Automated Dispensing serta kombinasi dari keempatnya ini ya. Distribusi ini fungsinya adalah standarisasi ya dari jumlah persediaan di setiap satuan kerja gitu ya. Kemudian ada prosedurnya, prosedur bakunya ya. Kemudian ada internal checking ya, pemeriksaan secara internal atau audit lah ya. Kemudian distribusi ini berdasarkan permintaan rutin, berkala atau segera ya. Contohnya yang segera apa kira-kira ya? Permintaan yang segera. Genio Hadir, Pak. ya, yang dimaksud permintaan segera atau CITO. Penting, segera, darurat, itu apa maksudnya? Apa Genio? Kalian di rumah sakit nih gitu ya. Ada permintaan rutin ya dari departemen-departemen atau unit-unit kerja ya lainnya ya atau unit fungsional lainnya, kemudian dari yang berkala ya, rutin, berkala ya, serta segera atau CITO. Nah, yang segera itu seperti apa ya? Kalau rutin berkala masih bingung, Pak. Cuman kalau misalnya yang Genio paham, kalau Cito tuh kayak buat tindakan-tindakan urgent gitu-gitu aja sih. Kayak misalnya kayak Ya, pendarahan gitu-gitu. pendarahan. Maksudnya kayak beberapa kondisi yang butuh obat segera. Tapi kalau misalnya rutin masih kurang paham sih. Hmm. Kira-kira ruang operasi, saya kasih petunjuk tuh, ruang operasi kira-kira dia masuk ke rutin berkala atau segera atau semuanya kombinasi. Kombinasi, Pak. Genio, kombinasi. Contohnya, yang rutinnya apa, yang berkalanya apa, yang segeranya apa untuk ruang operasi.
Oke, yang lain bisa dibantu ya. Misalnya kalau itu baju Oka itu dikelola oleh farmasi bukan? Baju operasi yang steril gitu ya. Vega, mana Vega? Vega. Ya, Pak. Ya, baju Oka itu siapa yang ngelola? Di gudang mana disimpannya? Eh, Menurut saya kayaknya bukan dikelola oleh farmasi, Pak. Tapi Ya, di mana? Di gudang mana? Kan tadi udah disebutkan jenis-jenis gudang, contoh-contoh gudang. Apa? Di gudang apa? Hmm? Merhatiin nggak tadi kuliahnya? Oke ya, itu contoh nyatanya di ruang Oka itu ada semua permintaan ya, berdasarkan frekuensinya. Ada yang rutin juga, ada yang berkala juga, ada yang cito. Kalau yang rutin ya biasa, yaitu obat-obat yang sifatnya apa namanya suportif ya, yang bisa disimpan di depo ya, di depo kamar operasi gitu ya. Nah, itu kalau kita menggunakan metode desentralisasi ya. Jadi ada depo farmasi OK, ada depo farmasi ruang inap anak, ada depo farmasi ICU gitu ya. Itu dulu 2000 berapa ya, sampai 2000 berapa ya, saya lupa. Di Hasan Sadikin itu dia masih desentralisasi ya. Saya belum update lagi nih ya, karena saya udah lama nggak ke sana dan membimbing mahasiswa ya di sana. Tapi setahu saya rasanya masih ya, masih desentralisasi. Jadi dia di tiap ruangan gitu ya, lantai itu ada gitu ya depo-depo yang artinya dia menerapkan metode desentralisasi. Nah, jadi kembali lagi ke yang rutin di ruang OK contohnya ya, dia apa namanya menyimpan obat-obat yang rutin ya. Jadi dia drop gitu ya dari depo pusat, dari instalasi farmasi ya ada permintaan maka disimpan di depo OK gitu ya atau ruang kamar operasi. Terus apa yang berkala gitu ya. Berkala ini yang apa namanya rada mirip sebetulnya ya rutin dan berkala itu mirip tapi berkala itu lebih kalau rutin dia dalam hal jumlah gitu ya jumlahnya mungkin apa namanya lebih banyak ya dibandingkan yang berkala gitu ya atau periodik gitu ya jadi sebetulnya rada-rada mirip ya rutin berkala gitu ya periodik itu mirip ya dan yang segera gitu ya Cito gitu ya yaitu misalnya obat-obat yang sorry tidak hanya obat ya, ya Alkes atau BMHP yang dibutuhkan ya untuk menangani pasien ya tapi dia tidak disimpan tidak disimpan di depo gitu ya atau disimpan tapi dalam jumlah yang minimal gitu ya misalnya cairan-cairan apa itu albumin gitu ya. Kalau infus itu dia rutin ya pasti ya rutin gitu ya. Tapi cairan-cairan darah gitu ya karena misalnya dia ada kekurangan gitu ya pada saat tindakan operasi itu gitu ada risiko itu maka ketika terjadi risiko itu muncul maka dia akan menghabiskan dulu stok yang ada minimal dan permintaannya segera di apa namanya sampaikan ya ke pusat ya dari depo itu ya contohnya ya. Jadi kan tidak kembali ke apa namanya kemampuan depo tidak kemampuannya tidak seperti apa instalasi farmasi tentunya ya dalam menyimpan barang-barang itu ya dia terbatas pada
tadi ya besar ukuran apa bangunannya gitu ya. Kalau gudang penyimpanan instalasi pasti dia apa namanya besar gitu ya. Kemudian distribusi ini juga berfungsi sebagai penyediaan harian oleh petugas gudang ya dengan mengganti bahan atau barang yang terpakai. Nah, ini floor stock ya. Mirip-mirip ya antara tadi kita ke sini ya floor stock. Nah, ya kembali ke sini sebetulnya ya metode distribusi ya sistem distribusi di rumah sakit. Ada individual prescription, ada total floor stock, ada unit dose system. Nah, yang tadi disebutkan depo ya atau dengan metode desentralisasi ya itu menggunakan sistem total floor stock ya. Sistem total floor stock. Jadi sesuai namanya stok ruangan gitu ya. Stok ruangan, maka dia disimpan di setiap unit atau ruangan atau lantai ya yang apa namanya melakukan pelayanan medis gitu ya atau klinis gitu ya. Nah, sedangkan yang individual prescription ya sesuai namanya dia individual prescription ya resep. Jadi ini digunakan misalnya untuk di tadi apa sama bisa juga ya di ruang-ruang atau lantai-lantai unit-unit yang membutuhkan misalnya ya. Nanti ada dokter apa pada saat visite gitu ya, dokter memutuskan ada terapi gitu ya, maka dia akan menuliskan pada apa namanya buku terapi gitu ya pasien atau mengeluarkan individual prescription ya itu boleh gitu ya. Jadi metodenya boleh kombinasi gitu ya. Kemudian ada unit dose system. Nah, unit dose system ini apa namanya berbeda dengan floor stock dan apa tadi individual prescription. Jadi dia sesuai namanya unit dose. Unit itu kan satuan terkecil ya. Dosis satuan terkecil. Maka apa bentuk atau satuan terkecil dari suatu obat yang diberikan ke pasien? Obatnya itu sendiri gitu ya. Obatnya itu sendiri yang tanpa kemasan biasanya ya. Jadi sudah di dokter meresepkan ya memberikan terapi gitu ya. Maka oleh depo farmasi disiapkan gitu ya obatnya itu dalam unit terkecil. Jadi sudah unit yang dengan kata lain unit terkecil itu adalah unit atau dosis yang sudah siap digunakan kepada pasien. Jadi tanpa apa namanya tanpa kemasan primer lagi gitu. Tablet ya stripnya udah dibuka ya stripnya sudah dibuka, jadi tinggal tabletnya saja, kapsulnya saja gitu ya. Sirup, nah kalau sirup diberikan nanti apa namanya dengan takarannya gitu ya, dengan takarannya seperti itu dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan unit dose system. Nanti akan kita lihat perbedaannya di slide selanjutnya. Dan yang terakhir automated dispensing ini adalah mesin ya, mesin otomatis ya untuk dispensing. Jadi ini di negara-negara barat ini sudah banyak ya tersedia di mana-mana di rumah sakit, di apoteknya juga ada gitu ya. Jadi pasien tinggal membawa resep ya, kemudian men-scanning, barcode scanning ya, kemudian di keluar tuh resep apa obatnya nanti ya dengan sudah termasuk dengan cara penggunaannya. Ya, untuk lebih lengkapnya nanti kita lihat di slide selanjutnya ya. Kenapa atau pertimbangan apa yang digunakan untuk setiap metode distribusi yang ada tersebut. Ya, jadi untuk apa namanya floor stock gitu ya atau desentralisasi atau penyimpanan di ruangan ya di depo ini ada nanti petugas yang mengecek ya memonitoring mengkontrol gitu ya atau mengendalikan gitu ya obat alkes dan BMHP yang ada ya jangan sampai dia kehabisan stok dan kalaupun dia sudah mendekati expired maka dia akan diganti dan lain-lain ya ada stok minimal sudah mendekati stok minimal dia lengkapi gitu ya nah ini yang disebut dengan permintaan rutin atau berkala gitu ya ini terjadi pada depo-depo farmasi ya atau yang menggunakan floor stock gitu ya. Dan ini semua dilakukan approval oleh pejabat yang berwenang gitu ya. Jadi kita permintaan ya ada form permintaan nanti
dari Depok gitu ya untuk ke apa instalasi farmasi pusat gitu ya. Maka itu di approve ya. Setelah di approve di sistem maka dia akan berkurang stoknya dan barang diterima gitu ya. Barang diterima atau diantarkan gitu ya. Nah, ini adalah perbedaan metode distribusi yang tadi dijelaskan ya, bahwa dari variabel material dan supply cost, dari variabel farmasi labor cost atau biaya ya, biaya tenaga kerja farmasinya. Kemudian dari nursing labor cost, kenapa ini berpengaruh berhubungan dengan apa? Biaya perawat ya. Nanti kita lihat ya. Kemudian ada pill coverage risk gitu ya, risiko pilferasi gitu ya. Kemudian juga ada medication error risk ya, risiko medication error. Ini variabel-variabel yang mempengaruhi beberapa jenis atau metode dari distribusi ini sendiri. Untuk bulk word stock ya, atau ini mirip dengan apa? Floor stock ya. Ini secara material dan supply cost-nya dia rendah ya. Kenapa? Ya karena barang-barangnya sudah tinggal di ini kan saja ya, tinggal di apa namanya barang-barang yang misalnya kategori B misalnya ya, kategori kalau kita pakai konsumtif A, B, C gitu ya, dia pakai yang B dia agak sedang harganya agak murah gitu ya. Kemudian apa namanya tapi dia masuk dalam esensial misalnya ya, maka dia akan rendah biayanya ya secara material dan supply gitu ya. Tetapi untuk individual medication dan unit dose, nah ini barang-barangnya tentunya yang material dan supply cost-nya sangat tinggi gitu ya. Misalnya tadi obat-obat apa jantung gitu ya, obat-obat yang mahal itu apa ya, obat kanker gitu ya. Itu kan membutuhkan material dan supply yang tinggi ya biayanya. Untuk itu penanganannya juga akan tinggi ya, handlingnya akan tinggi sehingga cost-nya juga akan tinggi gitu ya. Sedangkan untuk individual medication atau IP, individual prescription, dia masuk dalam kategori yang medium ke low gitu ya. Jadi obat-obat, ada obat-obat yang biayanya apa namanya obat-obat yang tidak mahal gitu, yang sedang gitu ya. Atau yang tinggi, yang mahal juga ya tidak apa-apa gitu ya, bisa masuk ke dalam faktor pertimbangan kenapa menggunakan metode individual prescription gitu ya. Tapi ini yang umumnya ya. Jadi dari sisi material and supply cost atau biaya dari materi ya dan serta supply-nya gitu ya. Ini paling rendah itu yang total floor stock dan paling tinggi ke arah kanan itu ke ya, dalam bentuk metode unit dose dan juga automated dispensing gitu ya. Udah jelas ya kalau automated dispensing kan dia sangat tinggi biayanya karena dia pakai alat mesin ya, mesinnya tidak murah gitu ya. Dia memang bisa mengganti biaya tenaga manusia gitu ya, tenaga human gitu ya, human resource. Tapi di satu sisi dia biayanya sangat sangat tinggi ya. Untuk labor cost-nya juga untuk farmasi ya, biaya tenaga kerja farmasinya itu total floor stock itu juga rendah gitu ya, karena farmasi yang terlibat juga mungkin sangat sedikit gitu ya, terbatas gitu ya. Sedangkan untuk individual medication atau individual prescription atau ke arah unit dose dan ke arah automated dispensing, ini biaya farmasi labornya makin tinggi. Kenapa? Karena di sini membutuhkan handling atau penanganan gitu ya, pengelolaan dan penyiapan gitu ya yang sangat ketat gitu ya. Untuk itu diperlukan skill dan juga jumlah tenaga farmasi yang lebih banyak gitu ya. Apalagi pada saat pasien banyak berkunjung ya. Ini yang individual prescription yang dirawat jalan ini terutama nih ya, dia juga akan membutuhkan farmasi labor yang in numbers itu dia banyak gitu ya. Maka otomatis cost yang dikeluarkan oleh rumah sakit juga akan tinggi gitu ya. Walaupun di sini kategorinya medium ya, individual prescription. Tapi yang unit dose jelas-jelas dia tinggi karena membutuhkan ketelitian ya. Disiapin satu-satu ya, dipletekin gitu ya, dibukain gitu ya sediaannya gitu ya. Dan pasien tinggal apa namanya menggunakan. Nah, di sini ada kenapa berhubungan dengan nursing labor atau tenaga perawatan
di mana biaya ya untuk masing-masing metode ini, metode distribusi ini masuk sebetulnya dalam kategori yang rendah ya. Jadi tidak terlalu membutuhkan atau biaya yang dikeluarkan terkait tenaga keperawatan ini memang rendah ya. Tetap ya di bangsal dirawat inap ya, rawat inap unit anak, unit ICU gitu ya dan lain-lain itu kan ada perawatnya ya di nurse station itu ada perawat yang berjaga dan mereka juga bertanggung jawab terhadap distribusi obat ini ya atau memberikan obat ke pasien. Kalau tadi yang farmasi labornya in number-nya dia kurang gitu ya sangat sedikit maka yang terlibat adalah nursing ya nursing. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan nggak? Perbedaan metode floor stock, individual prescription, sama unit dose dan automated dispensing. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke variabel pilferasi. Pilferasi itu adalah ancaman ya dalam jumlah kecil sih gitu ya, dalam jumlah yang kecil ya. Tapi kan lama-lama kalau kecil itu terjadi kan jadi besar ya gitu ya. Untuk kejadian hilangnya barang ya bisa karena dimaling, bisa karena oleh apa itu rodentnya apa ya hewan pengerat ya dan lain-lain ya. Pokoknya barangnya risiko hilang. Nah, yang floor stock itu jelas-jelas itu risikonya sangat tinggi ya. Sangat tinggi ya. Obat ya ini sering terjadi ya. Mungkin saya kemarin menjelaskan juga contohnya ya ketika ada barang murah di satu daerah gitu ya ditawarkan ke pelayanan farmasi lainnya gitu ya. Dia ternyata dapat barang itu dari menyimpan atau mungkin mengambil ya secara ilegal gitu ya sisa-sisa barang gitu ya atau yang dianggap tidak terpakai gitu ya. Nah ini maka kemungkinan resiko hilangnya itu sangat tinggi. Sedangkan untuk yang IP sampai automated dispensing itu sangat-sangat rendah ya sehingga aman gitu ya. Juga untuk bagian variabel terakhir adalah resiko medication error. Untuk floor stock ini sangat tinggi resikonya ya. Sangat tinggi dan makin ke kanan dia makin rendah ya. Di total floor stock itu kan jumlah SDM-nya sedikit, terbatas ya. Orang-orangnya terbatas sehingga nanti pada saat pasiennya banyak dia akan akan terjadi crowd gitu ya, keramaian, keributan gitu ya, sehingga itulah momen kejadian salah pemberian obat ya, salah memberikan obat, tadi udah ya salah pemberian ya, salah pemberian obat, salah nama obatnya, salah dosisnya ya, dan lain-lain yang termasuk dalam klasifikasi medication error ya, itu sangat mungkin di floor stock. Dan di individual prescription itu cenderung lebih rendah medium ke low ya, karena di situ ada proses screening ya, apalagi sampai ke unit dose. Unit dose pasti dicek gitu satu-satu gitu ya sampai benar-benar sediaannya yang akan digunakan kepada pasien saat itu juga dicek, karena kan dia dibuka sediaan kemasan primernya, dibuka dari wadahnya, dari kemasannya obatnya sehingga siap untuk digunakan. Apalagi yang automated dispensing sudah pasti dia tidak akan resiko medication error, bisa tertukar obatnya, tidak terbaca resepnya tidak mungkin karena itu sama tersaji dalam tulisan computerized atau dibaca dalam bentuk scan barcode gitu ya. Jadi itu adalah metode-metode distribusi ya. Terakhir ke pemusnahan ya. Ini juga penting ya, pemusnahan. Jadi ada yang namanya penghapusan dan pemusnahan barang ya. Penghapusan dan pemusnahan barang. Nah, barang yang dihapuskan adalah barang yang rusak, tidak dapat diperbaiki. Kemudian biaya perbaikan yang tidak ekonomis, barang kadaluarsa dan barang hilang karena pencurian. Maka itu dihapuskan dari daftar ya, dari daftar persediaan barang ya. Ini tujuan pemusnahan ini adalah untuk membebaskan dari tanggung jawab bendaharawan barang ya.
Nah, pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi Alkes dan BMHP. Tadi kan penghapusan ya, maka dia hilang tuh dalam daftar persediaan. Nah, selanjutnya untuk yang tadi ada yang kadaluarsa ya, ada yang kadaluarsa. Maka ini harus dimusnahkan. Sebelum dimusnahkan, ada barang-barang obat Alkes BMHP yang mungkin ditarik. Kenapa ditarik? Nah, ini alasannya. Penarikan dilakukan oleh pemilik izin edar. Karena apa? Satu, ya ini perintah dari BPOM ya. Mungkin ada cacat produksi gitu ya, atau kejadian kayak kemarin yang tercemar glikol, etilen glikol dan propilen glikol. Yang kedua, penarikan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar. Siapa pemilik izin edarnya? Pabrik farmasinya, gitu ya. Dengan tetap memberikan laporan kepada BPOM. Alasannya juga sama seperti tadi ya. Ada cacat produksi, gitu ya. Ada apa tadi cemaran dan lain-lain. Ya. Penarikan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, Alkes, obat, Alkes, dan BMHP dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri. Jadi izin edarnya dicabut dulu tuh, nomor registrasinya dihapuskan dulu, gitu ya, baru boleh kemudian ditarik. Ya. Nah, selanjutnya adalah setelah ditarik ada di pemusnahan. Setelah penarikan ada pemusnahan. Ini yang level terakhir, tahap terakhir ya. Penghapusan, penarikan, dan pemusnahan. Ya. Pemusnahan dilakukan untuk produk obat Alkes BMHP yang tidak memenuhi persyaratan mutu, ada cacat produksi, ya, tapi udah diedarkan, udah dibeli gitu ya. Nah, ini bisa ditarik atau bisa dimusnahkan, gitu ya. Nah, yang dimusnahkan ya kira-kira yang memang sudah tidak bisa dipakai lagi, gitu ya, tidak bisa dipakai lagi. Tapi untuk sediaan Alkes mungkin dia ada cacat produksi, gitu ya, tapi bisa diperbaiki, maka dia ditarik ya untuk produknya sebenarnya dihancurkan juga nanti ya, karena dia termasuk dalam cacat produksi gitu ya. Tetapi untuk menghindari penyalahgunaan, maka dia tadi dilakukan penarikan atau pemusnahan ya. Pemusnahan maka yang melakukannya bukan pemilik produk tadi ya, tetapi adalah yang tempat pelayanan kesehatan atau farmasinya. Nah, di sini dilakukan untuk produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu. Yang kedua, produk kadaluarsa. Sudah pasti ini dimusnahkan. Kemudian tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan. Ini juga sebetulnya berhubungan dengan poin A ya, jadi tidak memenuhi produknya sudah tidak berkualitas. Dan produk yang dimusnahkan itu yang dicabut izin edarnya. Apa yang maksud dengan kadaluarsa? Teknik dalam memusnahkan obat-obat kadaluarsa adalah satu, pengembalian pada penyumbang atau produsen ya. Ini bisa lumayan ya menghemat ya, melakukan efisiensi ya. Caranya adalah dengan teman-teman ini membuat perjanjian ya, dalam kontrak jual beli dengan pemasok ya, maka dibuat perjanjian. Kalau barang tidak laku dan mendekati expired date 3 bulan, H-3 bulan, H-6 bulan, maka barang dikembalikan kepada produsen. Gitu ya. Kalau dia deal, oke. Nah, maka teman-teman bisa melakukan ini nanti, pengembalian pada penyumbang atau produsen obatnya atau distributornya ya. Yang kedua, penimbunan ya, penempatan limbah langsung ke lahan penimbunan sampah tanpa perlakuan dan paling sering dipergunakan dalam pembuangan limbah padat. Ini khusus untuk limbah padat. Yang ketiga, pembuangan melalui saluran pembuangan air. Beberapa obat cair seperti sirup, cairan IV, ya, cairan IM dan lain-lain dapat dilarutkan ke dalam air dan dibuang ke saluran pembuangan air sedikit demi sedikit selama periode tertentu. Jadi dilakukan pengenceran ya. Dilakukan pengenceran. Yang keempat, pembakaran dalam wadah terbuka. Obat-obatan tidak boleh dihancurkan dengan cara pembakaran bersuhu rendah dalam wadah terbuka karena polutan beracun dapat dilepaskan ke udara. Kemasan kertas dan karton jika tidak hendak didaur ulang dapat dibakar. Ini pilihan ya. Kalau yang tadi kemasan primer, sekunder, tersiernya yang bentuknya kertas, karton, ya. Kalau mau didaur ulang, ya itu bisa. Kalau nggak mau didaur ulang, itu bisa gitu ya. Terutama untuk obat-obatan yang tidak dianjurkan ini karena bisa menghasilkan polutan beracun, ya. Nah itu ada makanya alatnya namanya insenerator, ya. Ini metode pembakaran ya dalam wadah terbuka. Alatnya itu namanya insenerator ya. Itu memang tapi mahal ya, mahal, alatnya juga mahal ya. Dan proses dalam
biaya yang dikeluarkan dalam proses pemusnahannya juga lumayan ya. Makanya biasanya kita gabung gitu ya, kita gabung ya. Ada beberapa pelayanan farmasi, apotek misalnya mau memusnahkan barang. Yuk kita bareng-bareng gitu ya. Cuma udah dipilah gitu ya, dipilah limbah medis, limbah klinis, ya limbah farmasi dan lain-lain ya. Itu di apa namanya dipisahkan, nah baru digabungkan ya antar apa pelayanan farmasi atau pelayanan kesehatan. Yang kelima, pemusnahan obat-obat kadaluarsa ini untuk dilakukannya dekomposisi kimia. Metode ini praktis untuk menyingkirkan sejumlah kecil obat-obatan anti keganasan. Namun untuk jumlah yang besar, contohnya lebih 50 kilo, obat-obatan anti keganasan ini dekomposisi kimiawinya tidak praktis ya. Maka ini kita bisa kalau dalam jumlah besar kita KSO-kan saja dengan pihak ketiga pengelola apa tadi sampah ya. Gitu. Tapi kalau obat-obat dalam jumlah kecil di bawah 50 kilo kita bisa melakukan tadi dengan cara pembakaran. Kalau bentuknya cair diencerkan, kalau dia maaf. Untuk obat keganasan ini tidak boleh sendiri ya. Maka kita harus apa namanya ke pihak ketiga gitu ya, ke pihak ketiga. Sama juga dengan obat radiofarmaka gitu ya. Itu tidak boleh kita musnahkan sendiri, tapi harus treatmentnya harus dilakukan oleh pihak ketiga yang memang menyediakan pelayanan pemusnahan untuk obat-obatan tersebut. Ya, ini tahapan pemusnahan kita buat apa namanya kayak pelaporan ya, membuat permohonan gitu ya, membuat daftar sediaan farmasi yang akan dimusnahkan ya, kemudian menyiapkan berita acara, membuat berita acara, kemudian yang ketiga melakukan koordinasi terhadap pihak terkait dalam pemusnahan ini, kemudian menyiapkan tempat pemusnahannya dan melakukan pemusnahan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku. Ya, ini jenis-jenis sampah yang tadi ya, ada sampah clinical waste, radioactive waste, chemical waste, pressurized container, sama general waste ya. Ini yang mungkin di di tempat kita ya, di rumah sakit, di pelayanan farmasi ini terdapat ya jenis-jenis sampah seperti ini. Oke, mungkin kuliahnya sampai situ ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan? Kalau pekan depan apa agendanya? Untuk pekan depan sama yang Bapak Mas Rahman itu terkait chat Oh, CDO